Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwah fillah, ada salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Nu'man al-Khuzai. Dia adalah salah seorang sahabat yang ikut bersama Rasulullah perang Badar dan dia meninggal pada saat perang Uhud. Dia pernah bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita idza shallaitus shalawatil maktubat wa sumtur ramadan wa ahlaltul halal wa harramtul haram wa lam azid ala dzalika syai'an a'adkhulul jannah?" Ya Rasulullah, bagaimana menurut jenengan ketika saya sholat 5 waktu, saya puasa Ramadan, saya menghalalkan sesuatu yang halal dan saya haramkan semua yang haram, saya tidak menambah sedikit pun dari itu, apakah saya termasuk orang yang nanti bisa masuk surga? Qala na'am. Rasulullah menjawab, iya, Anda bisa masuk surga. Ikhwah fillah, ini adalah pertanyaan dari seorang sahabat yang rindu pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat yang berharap betul dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat yang berharap cemas dengan amalnya, apakah cukup untuk bisa masuk surga. Dan dia sahabat yang sangat jujur dengan kalimat walam azid ala dzalika syai'an. Saya tidak nambah sedikit pun dengan apa yang aku lakukan. Pendek kata, di hadis ini, di kisah ini diceritakan bahwa ada 4 amalan yang ia lakukan yang endingnya kata Rasulullah adalah mengantarkan dia menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. 4 amalan itu, yang pertama adalah dia melaksanakan sholat wajib saja. Jadi kalau di kalimatnya walam azid ala dzalika syai'an, berarti yang disampaikan beliau adalah, sahabat ini pada Rasulullah adalah, dia hanya melaksanakan sholat wajib saja. Dia tidak pernah sholat sunnah sesuai dengan teks hadis. Jadi amalan yang pertama adalah dia melaksanakan sholat wajib. Ikhwah fillah, kenapa sholat ini bisa mengantarkan dia menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama adalah as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Agama siapa? Ya, agama dia. Makanya barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia meninggalkan atau merobohkan tiangnya itu, tiang agama dia. Dan yang kedua adalah, ada satu hadis Nabi bahwa besok di akhirat kelak itu, yang pertama kali dihisab dari amal kita ini adalah sholat. Sehingga ketika seorang hamba itu nanti ditanya oleh Allah, bagaimana dengan sholat wajib dia? Ketika masih ada yang lupa, maka lihat sholat sunnahnya. Ketika sama sekali tidak sholat, maka mungkin amal yang lain tidak akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada yang berkata, ada yang mengibaratkan sholat itu ibaratnya seperti anten bagi TV. Seseorang punya TV yang bagus, yang mahal, tetapi tidak ada antennya, tidak ada gambarnya, kabur gambarnya, gitu ya. Ini ibarat saja, gitu ya. Betapa pentingnya sholat bagi seorang muslim, bagi seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang dalam sebuah hadis dikatakan bahwa sholat adalah ibarat kepala bagi badan. Kita bisa bayangkan bahwa orang yang tidak pernah sama sekali sholat, dia tinggalkan ibarat badan yang tanpa kepala, gitu ya. Jadi tidak ada agama. Jadi bagi orang yang tidak sholat, karena kedudukan sholat bagi agama adalah sebagaimana kedudukan kepala bagi badan. Ada riwayat Tabrani. Makanya penting sekali sholat ini, gitu ya. Nah, ikhwah fillah, makanya kemudian muncul hukum di situ, gitu ya. Ulama berbeda pendapat bagaimana dengan hukum orang yang meninggalkan sholat ini.
Jadi orang yang meninggalkan sholat 5 waktu ini, bagaimana hukumnya ketika dia meninggal? Apakah disolati atau tidak dia ini? Maka ini kemudian muncul banyak pendapat ulama. Jadi yang pertama, ada pendapat bahwa ketika dia menyatakan bahwa sholat ini, sholat 5 waktu bukan yang wajib, bukan sebuah kewajiban bagi setiap hamba, dia mengakui itu, maka berarti dia dianggap kafir dan dia tidak wajib untuk disolati. Ya, karena sudah menganggap bahwa sholat itu tidak wajib. Tetapi ada juga orang yang menganggap bahwa dia wajib, gitu ya, tetapi dia malas saja. Ya, jadi dia malas, dia ogah, dia malas, gitu ya. Mungkin karena sibuk kerja, lebih penting kerja dan seterusnya. Gitu ya. Tapi dia masih mengaku bahwa itu memang wajib. Pendapat yang paling ringan, termasuk pendapat Syafi'i di sini adalah bahwa dia tergolong orang fasik, jadi orang yang banyak dosa, gitu ya. Dan ini dia masih ketika dia meninggal, karena dia tetap masih punya tauhid, dia termasuk Islam juga, tapi dia fasik, maka dia tetap dimandikan dan disolatkan dia. Ini amalan pertama, sholat. Jadi sholat ini penting sekali, penentu dari seluruh amal ibadah yang lain, tergantung orang itu sholat apa tidak. Kemudian yang kedua adalah di situ ada puasa Ramadan. Jadi sahabat tadi mengatakan bahwa saya berpuasa Ramadan. Nah, ini insya Allah ini dalam waktu dekat, ini sudah bulan Sya'ban, kita hendak menghadapi bulan Ramadan. Maka mari kita sambut dengan gembira. Kita sambut, kita persiapkan untuk menyambut bulan Ramadan ini dengan berbanyak amal ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab banyak fadilah di samping wajibnya puasa di bulan Ramadan itu bagi orang yang beriman. Ya, kecuali orang-orang yang dibolehkan untuk tidak berpuasa dengan aturan-aturan yang jelas secara fikih, gitu ya. Maka juga banyak amalan-amalan sunnah yang mengandung luar biasa fadilahnya. Misalnya dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa man taqarraba fi bi khaslatin minal khairi kana kaman adda faridatan fi masibah wa man adda faridatan fihi kana kaman adda sab'ina faridatan fi masibah. Jadi orang yang melakukan satu amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan ini, dia seperti mengamalkan amalan-amalan wajib di bulan yang lain. Dan orang yang mengamalkan amalan wajib di bulan Ramadan ini, maka seperti dia melaksanakan, mengamalkan 70 kali kewajiban di bulan yang lain. Luar biasa di bulan Ramadan. Makanya mari kita persiapkan ya, mental kita, persiapkan fisik kita, ya, persiapkan hati kita untuk menyambut bulan Ramadan dengan penuh gembira, dan kita persiapkan diri untuk melaksanakan amal ibadah di bulan suci Ramadan. Kemudian amalan yang ketiga, situ sahabat mengatakan bahwa wa ahlaltul halal. Saya menghalalkan semua yang halal, aku halalkan ya Rasulullah. Jadi barang yang halal itu sudah jelas. Jadi baik itu berupa makanan, baik itu berupa perbuatan, sesuatu yang dibolehkan maka ia lakukan. Kemudian wa haramtul haram, aku haramkan sesuatu yang semua yang haram, aku tinggalkan. Baik itu berupa makanan, berupa perbuatan, berupa ucapan dan seterusnya, semua yang haram maka aku tinggalkan karena Engkau ya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwah fillah, 4 hal ini ketika seorang hamba melakukan sebagaimana pernyataan sahabat tadi itu, maka Rasulullah mengatakan bahwa dia insya Allah akan masuk surga. Oleh karena itu sekali lagi ini di bulan Sya'ban ini, menghadapi bulan Ramadan, mari kita persiapkan jiwa kita, ya, hati kita untuk menyambut bulan Ramadan, sehingga nanti kita bisa melaksanakan ibadah bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dengan sempurna mungkin, dan kita nanti insya Allah mudah-mudahan kita dan seluruh keluarga kita akan Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.